Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Khalifah dengan NIM 1908101256. Di sini saya akan mempraktekkan khutbah Riyaya 2 dan saya akan memilih dari salah satunya, yaitu khutbah dari Riyaya Idul Fitri. Langsung saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahrus siyam wa 'aanana fihi 'alal qiyam wa khatamuhu lana biyaumi huwa min ajalil ayyam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul ahad ahlul fadli wal in'am. Wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan rasulu ila jami'il anam. Sallallahu wa sallam wa baraka fihi wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlut tawqir wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan agama Islam diturunkan ke muka bumi ini yaitu untuk mewujudkan dan menjaga persaudaraan antar sesama manusia dengan segenap perbedaannya. Itu ada dalam surat Hud ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Yang artinya, jika Tuhanmu menghendaki, niscaya Ia menjadikan manusia yaitu umat yang satu, tetapi manusia itu senantiasa berbeda-beda. Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya Al-Quran Al-Ahdim menafsirkan kata-kata di sini yaitu wala yaziluna al-mukhtalifin, wala yaziluna mukhtalifin, yang berarti kata-kata itu yaitu manusia itu senantiasa berbeda-beda. Nah, dalam ayat di atas itu dengan penjelasan wala yazaluna al-khulfa bainan nas fi adyanihim wa i'tiqadatu millatihim wa nahlamuhum wa bidhabihim wa araihim. Yang artinya itu manusia itu senantiasa akan terus berbeda-beda dalam hal agama, keyakinan, tradisi, mazhab, dan pendapat. Diceritakan dalam tafsir At-Tarbawi, suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sangat berharap semua manusia di muka bumi ini itu mengimaninya, mempercayai bahwa beliau seorang utusan Allah yang harus diikuti. Namun Allah segera mengingatkannya bahwa tidak seorang pun di dunia ini itu mempunyai hak untuk memaksakan seseorang dalam keimanan yang sama. Kapasitas Nabi Muhammad SAW itu hanya sebatas menjadi pemberi kabar gembira, mubasyir, dan pemberi peringatan, mudhir, bukan sebagai pemaksaan. Dalam surat Yunus ayat ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kullahum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya yaitu, wahai Muhammad, jika Tuhan menghendaki niscaya semua orang di muka bumi ini itu secara keseluruhannya beriman kepadamu. Maka apakah engkau hendak memaksakan manusia supaya mereka itu menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib wafat,
Nabi Muhammad SAW meminta kepadanya supaya beriman kepada Allah dan utusannya. Lalu Allah mengingatkan bahwa yang punya hak memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi, tetapi Allah memberi petunjukan kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat di atas itu menegaskan bahwa perbedaan yang terjadi di sekitar kita itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya, sehingga kita sebagai manusia itu tidak boleh memaksakan kehendak supaya semua makhluk itu menjadi sama. Perbedaan itu merupakan anugerah yang patut kita syukuri dengan cara saling mengenali, memahami, mengerti, dan tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan damai, dan penuh dengan persaudaraan yang puncaknya itu kita dapat saling tolong-menolong dalam kebaikan demi kemudahan menjalani kehidupan bersama. Dalam hubungan antar manusia atau disebut dengan muamalah, Islam itu mengajarkan supaya mengedepankan dua prinsip. Yang pertama yaitu adil dan yang kedua itu berbuat baik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang selalu dibaca di dalam setiap khutbah, baik Jumat, sholat Idul Fitri, maupun lainnya, ayat yang berbunyi yaitu Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh atau merintahkan berperilaku adil dan berbuat baik atau kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini sejak tahun 99 Hijriah, yakni sejak 1341 Masehi, tahun yang lalu itu dibaca oleh para khotib dalam setiap khutbah Jumat atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz, yang saat itu beliau itu memimpin umat Islam. Sebelumnya, yakni sejak terjadi perang antar umat Islam antara orang-orang yang anti terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang yang fanatik terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, para khotib itu kerap menyampaikan caci maki terhadap orang-orang yang ia anggap musuhnya. Lalu oleh Umar bin Abdul Aziz, para khotib ini itu diminta untuk menghilangkan perkataan-perkataan yang mengandung unsur permusuhan dan kebencian di dalam khutbahnya, dan diganti dengan baca surat An-Nahl ayat 90 yang di atas tadi. Nah, kandungan ayat ini itu menurut Syekh Muhammad At-Thahir bin Ashur dalam kitabnya At-Thahir wa At-Tanwir itu dikatakan sebagai prinsip dalam syariat Islam. Demikian juga Syekh Izzuddin bin Abdis Salam mengatakan bahwa ayat tersebut menjadi bangunan dasar di dalam semua rumusan hukum Islam atau hukum fikih. Nah, pada ayat tersebut itu berisi tentang kewajiban bagi umat Islam untuk berperilaku adil, yaitu al-adl, dan berbuat baik atau bijaksana, al-ihsan. Berperilaku adil ini artinya itu memberikan hak kepada orang yang berhak. Itta'u al-haq ila sahibihi. Contoh tentang hal ini itu banyak sekali. Misalnya, jika kita punya tetangga yang sama-sama punya hak untuk lewat di jalan tertentu, maka kita tidak boleh melarangnya. Karena kita dan dia itu memiliki hak yang sama. Jika di negara kita ini setiap orang yang berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing, maka kita tidak boleh melarang orang lain itu yang berbeda dengan kita itu untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan seterusnya. Sedangkan al-ihsan dan berbuat baik itu artinya
Seseorang dalam berhubungan dengan orang lain itu harus memberikan pelayanan yang terbaik dan disenangi olehnya. Dalam ayat di atas disebutkan juga perintah itta'idzi al-qurba, yakni perintah memberi kepada kerabat. Perintah ini itu bagian dari contoh berbuat adil dan berbuat baik. Contoh ini itu sengaja disebutkan di dalam Al-Qur'an karena seseorang kerap lupa memberikan pertolongan kepada orang yang terdekat, orang tua, keluarga maupun tetangga kita. Seseorang terkadang tahu bahwa keluarganya sendiri atau tetangganya itu membutuhkan pertolongan, tetapi seseorang ini sering melalaikannya dengan memilih atau mengurus orang yang lebih jauh darinya. Karena itu, berbuat adil dan berbuat baik harus dimulai dari yang terdekat, seperti keluarga, tetangga, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam berinteraksi dengan antar sesama manusia, selain Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik atau bijaksana, Allah juga melarang berbuat kerusakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain atau disebut al-fahsya dan al-munkar, seperti membunuh, melukai, mencuri, minum arak, dan yang lainnya. Contoh perbuatan buruk yang disebutkan dalam ayat di atas adalah bertindak sewenang-wenang dalam berhubungan antar sesama manusia atau bahkan makhluk Allah yang lainnya. Dalam ayat di atas itu disebutkan dengan istilah al-baghyu. Al-baghyu atau melakukan tindakan yang sewenang-wenang, ngawur seenaknya sendiri sesuai dengan keinginan nafsunya, bahkan bagian dari perilaku orang-orang Arab sebelum Al-Quran diturunkan atau disebut dengan masa jahiliyah, masa yang gelap, yang berarti masa manusianya tidak bijaksana. Masyarakat Arab pada masa jahiliyah adalah masyarakat yang sangat pemarah, pemberani, dan mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan segala persoalan atau masalah yang mereka hadapi. Jika ada orang lain di dalam sukunya itu dicaci maki, maka mereka akan melakukan perang sampai bertahun-tahun. Hanya karena merasa tersinggung, maka ia akan menyerang terhadap orang yang dianggapnya menyinggungnya. Islam akan datang untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Jika seseorang marah, Islam itu mengajarkan untuk bersabar. Diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi kita dan sahabatnya terus-menerus dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan Nabi Muhammad SAW diancam hendak dibunuh. Para sahabat Nabi tidak terima dan ingin membalasnya. Tetapi Nabi Muhammad justru berpesan, la tatamannaw liqa'al adu wa idza laqaituhum fasbiru. Janganlah kalian berharap bertemu musuh. Jika kalian bertemu dengannya, maka bersabarlah. Al-Quran turun dalam kondisi masyarakat yang pemarah dan pendendam. Itu larangan berbuat sewenang-wenang dalam bermusuhan secara khusus disebutkan dalam ayat tersebut. Tujuannya itu sebagai peringatan supaya dalam bermuamalah atau berhubungan dengan sesama manusia, apabila ada masalah maka harus mengedepankan dialog, musyawarah, dan daripada menyelesaikannya dengan cara-cara kekerasan yang itu dilarang keras oleh agama yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam selain mengakui bahwa manusia berbeda-beda dalam banyak hal, dalam waktu bersamaan juga Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menjaga persaudaraan dan melarang keras untuk bermusuhan. Pada hari ini, tradisinya ini kita saling meminta maaf, bermaaf-maafan atau halal bihalal. Hal ini jadi momentum terbaik bagi kita untuk merajut kembali ukhuwah basyariah atau persaudaraan antara umat manusia, dan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, atas salah atau khilaf yang barangkali pernah kita lakukan kepada keluarga, orang tua, tetangga, teman, dan yang lainnya. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa berbuat salah kepada Allah atau melanggar hak Allah, huququllah, cara menghapusnya itu cukup dengan bertobat, yakni meninggalkan kesalahannya dan meminta ampunan kepadanya.
Tapi berbuat salah kepada manusia atau melanggar hak-hak manusia, hukukul aladami, maka seseorang itu harus meminta ridho dan memohon maaf kepadanya secara langsung. Jika kesalahan itu berkaitan dengan materi, misalkan pernah mengambil harta bendanya tanpa seizin pemiliknya, maka harta benda itu harus dikembalikan dan meminta maaf kepadanya. Hari Raya Idul Fitri ini mari kita jadikan sebagai permulaan untuk tetap meningkatkan ibadah sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Ramadan, sekaligus menghentikan perbuatan dosa dan salah baik kepada Allah maupun sesama manusia, baik yang seagama maupun yang berbeda, yang sepaham maupun yang berlainan. Perbedaan adalah takdir Allah dan menjaganya dengan tetap bersaudara adalah perintah dari agama kita. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'idina wa 'idhu 'alaina a'waman 'adidatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallahu 'alimun khabir. Ja'alanallahu ayyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi sholihin. Wa aqwalu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walidayya wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amar bittarahmi wa ja'alahu min dalailil iman. Ahmadu subhanahu ala ni'amihil mutawaliyah. Wa asyhadu anna sayyiduna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abdullahi wa rasuluhur rahmatul muhdah wan ni'matul musdah wa hadiyatul insaniyah ila tariqil qawim. Fa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Innallaha amarakum bi amrin bada' fihi bi nafsi wa thanna fihi bimalaikatihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya sholatan shallallahu 'ala biha syahra. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir sahabatil akramin wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wazzalazila wal mihana wasu'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an biladina Indonesia khassah wasairil buldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sekian praktek khutbah Raya Idul Fitri yang telah saya praktekkan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Kedepannya akan saya perbaiki lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.